Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah video preview untuk materi bab 3 yaitu pesawat sederhana. Maksudnya preview itu nanti Bapak akan membahas secara singkat materi-materi yang ada di bab 3. Harapannya nanti sesudah Bapak membahas secara singkat, kalian dapat gambaran apa sih materinya ya, tentang apa. Kemudian nanti kalian baca secara lebih mendetail sendiri ya, secara mandiri, dan membuat tugas. Kalau Bapak kan tugasnya untuk materi kali ini yaitu membuat 20 soal dan 20 jawaban seperti biasa ya. Soalnya bentuknya isian dan dikasih clue halaman. Misal, usaha adalah titik-titik, terus sebutkan halamannya, kemudian kalian tuliskan jawabannya. Oke, Bapak sampaikan juga ini adalah materi yang Bapak ambil dari buku Yudhistira ya, terbitan Yudhistira untuk kelas 8 yaitu IPA Terpadu 2 SMP kelas 8. Oke, materi kali ini judulnya adalah pesawat sederhana. Nah, ini ada gambar pesawat, kemudian ada tangga, nah kayak gitu. Emang maksudnya pesawat sederhana itu apa? Apakah pesawatnya? Nah, bukan ya ternyata. Oke, sebelum membahas pesawat sederhana, kita harus membahas juga tentang usaha ya, karena pesawat sederhana itu berhubungan dengan sebuah usaha. Jadi ngebahas usaha dulu. Usaha itu apa sih? Kalau secara fisika, definisinya adalah dari usaha itu hasil kali antara gaya dan perpindahan yang searah dengan gaya tersebut. Nah, kalau misalnya dalam bentuk rumus, dia W sama dengan Fs. F itu adalah F kali S ya. F-nya gaya, S-nya itu jarak ya. W-nya itu adalah usaha, satuannya Joule. Jadi sama kayak satuan energi ya. Satuan energi itu satuannya Joule. Mau energi kinetik, potensial, mekanik, panas, dia satuannya Joule. Oke, itu pengertian usaha. Jadi kalau ada perpindahan berarti ada usahanya. Misalnya nih di sini contoh ya, ada perempuan yang mendorong apa nih, lemari ini kotak ya. Jadi ketika yang didorongnya ini berpindah, maka terjadi sebuah usaha. Tapi kalau udah coba didorong nih, misalnya karena rodanya macet, terus dia berhenti di tempat aja, dia nggak melakukan usaha. Atau ada orang nih, anak ngedorong tembok atau dinding ya, terus dindingnya kan tidak berpindah ya. Nah, berarti dia disebut tidak melakukan usaha atau hasil usahanya adalah nol, kayak gitu. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk memudahkan suatu usaha gitu. Disebut dengan pesawat sederhana. Nah, kalau ada pesawat sederhana berarti ada yang pesawat kompleks kayak gitu kan. Nah, contoh yang tadi tangga ya. Nah, ini orang-orang ketika mau masuk ke pesawat, kan pesawatnya tuh tinggi ya pintu masuknya. Coba kalau harus loncat kan repot ya. Atlet emang, bukan kan? Nah, jadi dia pakai tangga ke sana gitu kan. Jadi si tangga ini memudahkan orang untuk masuk ke pintu pesawat. Nah, itu dia pesawat sederhana kayak gitu. Kalau yang ini pesawat terbangnya itu bukan pesawat sederhana, dia pesawat kompleks ya. Karena mesin-mesinnya kan kompleks ya. Kalau mesin pesawat ribet pisan. Ada gearnya, lain-lain ya. Oke, kita balik lagi ke pesawat sederhana. Jadi kalau ada alat yang digunakan untuk mempermudah apa namanya tuh manusia melakukan suatu pekerjaan, disebutnya dengan pesawat sederhana. Kayak membuka tutup botol, kayak gitu kan. Coba kalau misalnya nggak ada alat pembuka tutup botol, kita mau buka tutup botol apa sih, sirup ya? Wah, itu susah kan. Masa pakai gigi? Ah, itu sakit, bahaya gitu kan. Seperti itu. Jadi itu disebut dengan pesawat sederhana karena si tutup botol ini memudahkan kita untuk membuka tutup botol. Membuka tutup botol ya alat ini. Kemudian ada paku, ada palu. Nah, misalnya pakunya itu ingin kita cabut. Nah, ini kita cabut dengan ini apa ya? Kalau nggak salah apa namanya, istilahnya kakak tua ya. Nah, dicabut. Nah, itu lebih mudah. Atau ini yang bagian palunya menancapkan paku ke dinding atau ke kayu kan. Coba kalau misalnya kita ada paku, kita pengen nancepin ke kayu tapi nggak ada palu. Masa mau ditonjok pakai tangan gitu kan, pasti susah gitu kan. Wah, kecuali kalau tangannya tangan besi, oh itu bisa. Oke ya. Ya itu mudah-mudahan bisa difahami nih pengertian usaha dan pengertian pesawat sederhana. Jadi usaha itu kalau misalnya ada benda yang berpindah ya, dikarenakan sebuah gaya. Kalau pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk memudahkan suatu usaha atau pekerjaan manusia. Nah, ternyata pesawat sederhana itu punya macam-macamnya atau punya jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada pengukit, ya. Ini gambar pengukit ada beberapa jenis ya. Pengukit itu biasanya ada titik tumpu, ada titik kuasa, ada titik beban. Itu pengukit cirinya. Nanti ada jenis-jenisnya lagi. Nah, kemudian ada katrol,
Ya, katrol tuh yang kayak timbaan. Kalau di desa nih, di kampung biasanya masih ada yang sumurnya tuh masih sumur biasa, terus ngangkat airnya, ngambil airnya pakai timbaan. Nah, ini katrol kayak gitu. Ada jenis-jenisnya lagi ya katrol, nanti dibahas lebih detail. Tapi Bapak kasih gambaran besarnya dulu. Jadi ada pemukit, ada katrol, kemudian ada bidang miring. Nah, bidang miring tuh yang kayak gini ya. Jadi dia miring. Ini pun sama di apa sih namanya tuh? Di pisau atau di kapak ada bidang miringnya. Nah, ini bidang miring, jenis-jenisnya juga ada lagi. Kemudian ada satu lagi namanya gear atau roda bergerigi. Nah, ini gearnya. Sini sama di sini ya. Oke, jadi pesawat sederhana itu ada beberapa jenis, ada gear, kemudian ada bidang miring ya, yang ini bidang miring, ada katrol ya, katrol ada beberapa jenis lagi, macam-macam, tuh ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak ya, dan ada pengukit. Oke, kita bahas pengukit dulu ya. Apa itu pengukit? Pengukit itu adalah jenis pesawat sederhana yang dia biasanya berupa tongkat, walaupun nggak selalu ya. Tapi gini, kalau Bapak ngebahasnya dengan pengukit itu adalah jenis pesawat sederhana yang punya titik tumpu, kemudian ada kuasanya atau lengan kuasa, juga ada beban. Jadi ada beberapa di dalam pesawat sederhana tuh dia biasanya ada kuasa, ada beban, ada titik tumpu, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan difahami. Nah, sekarang ngebahas apa Pak titik tumpu, apa itu beban, apa itu kuasa. Nah, titik tumpu itu adalah titik yang tidak bergeraknya. Jadi kalau misalnya di sini ada pengukitnya jenisnya tuas, ini apa nih? Ini si batu jadi beban ya. Nanti kita pindahin, pengen kita angkat. Nah, kayak gitu. Kemudian, ini titik tumpunya dia titik yang diam, gak bergerak, dan ini kuasanya yang berusaha mengangkat beban tersebut. Di sini kan, jadi si pekerja ini atau si orang ini berusaha angkat batu atau mindahin batunya pakai tenaga yang di sini ya, di tangan. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan difahami. Jadi ada titik tumpu, ada beban, ada kuasa. Nah, coba supaya lebih paham lagi. Nah, misalnya di sini. Ini kan titik tumpunya yang tidak, ini jungkat-jungkit ya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda mah jungkedak jungkedik. Nah, ini jungkat-jungkit nih. Dia di sini titik tumpunya. Nah, si beban atau kuasanya bisa pindah-pindah. Jadi misalnya ketika yang ini lagi ke bawah, berarti kan dia jadi beban, ini jadi kuasa. Tapi pas yang laki-lakinya di bawah, gitu kan, dia misalnya lagi berat, lebih berat ya, ke bawah, nah itu dia jadi beban, yang ini jadi kuasanya. Kayak gitu. Jadi saling tukar ya. Kemudian ini gunting. Nah, kalau gunting ini kan titik tumpu di sini kelihatan ya, dia yang nggak bergeraknya. Kemudian di mana nih beban? Nah, di sini nih yang mau coba kita guntingnya, dan ini di sini kuasa. Kuasanya tuh yang di tangan gitu kan, yang coba mindahin. Apa sih namanya tuh? Kita coba satukan kan yang ini tuh. Nah, kayak gitu. Dibuka tutup. Nah, itu kan pakai tangan ya. Nah, di sini kuasanya. Kemudian kalau di sini gimana nih? Ini kan kita mau ngebuka paku ya, atau apa nih? Mur mungkin ya, tapi biasanya paku ya. Kalau mur mah nggak pakai palu tapi pakai obeng. Nah, di sini ini bebannya, ini titik tumpu. Kuasanya di mana? Kalau pas kita ngebuka kan nggak mungkin ngasih tenaganya di sini nih. Ngasih tenaganya kan biar lebih kuat ya. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami dulu tentang istilah titik tumpu, beban, dan kuasa. Jadi kalau titik tumpu itu yang nggak bergeraknya, dan beban itu yang kita ngasih tenaganya di mana sih gitu kan. Kalau salah. Kuasa itu kita ngasih tenaganya di mana sih gitu kan. Kalau beban itu yang mau kita pindahkan atau yang mau kita gunting berarti di sini. Ini kan tuh, ini beban yang mau kita hancurkan. Ini beban di sini, ini bebannya di sini. Kayak gitu ya. Nah, selain titik tumpu, beban, dan kuasa, ada juga istilah namanya lengan beban dan lengan kuasa. Apa sih lengan beban dan lengan kuasa? Nah, misalnya di sini. Ini mana ya? Jangan yang ini deh. Ini deh ya, yang di sini yang dijelasinnya biar lebih gampang. Ini ada titik tumpu, ini ada beban. Nah, beban itu di sebelah sini kan. Nah, ini biasanya kadang-kadang ada yang nyimpan bebannya di ujung. Nah, dari titik tumpu ke beban itu kalau ada jarak, ada tiang, ada kayu, itu disebut dengan lengan beban. Kalau di sini, misalnya ini dari titik tumpu, ini kan kuasanya di sini nih. Ada tiangnya, ada kayunya. Nah, ini disebut dengan lengan kuasa. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan difahami. Nah, misal ini dia bentuknya di sini titik tumpunya, di sini kuasanya, di sini bebannya. Kayak gitu. Ini gambarnya kurang bagus ya kalau misalnya lebih detail. Jadi kayak di sini ini yang nempel ke kayu, tapi bebannya tuh ditempel di tengah-tengah nih kayak gitu. Nah, nanti dari titik tumpu ke beban itu disebutnya dengan lengan beban. Dari titik tumpu ke kuasa itu disebutnya dengan lengan kuasa. Jadi lengan kuasa itu bukan dihitung dari beban ke sini, bukan, tapi dari sini dari titik tumpu ke kuasa yang paling ujung ya biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau kuasanya di sini ya dia
kuasanya apa sih namanya tuh dari sini sampai sini. Tapi nih contoh. Nah, yang ini ya. Nah, kalau tenaganya dia geraknya di sini, berarti si lengan kuasanya ya sampai sini dari titik tumpu sampai ke sini. Tapi kalau tenaganya si orang ini nyimpennya di sini nih, gitu kan? Berarti siapa sih? Si lengan kuasa itu dari sini ya, dari titik tumpu sampai ke yang lengan yang di sini, kayak gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tergantung. Jadi nggak harus sampai ujung. Kalau ternyata tenaganya cuma sampai sini, berarti maksudnya ngasih tenaganya dia di tengah-tengah sini nih, yang dikasih tenaga tangan yang kirinya. Maka ya udah titik kuasanya, lengan kuasanya dari titik tumpu cuma sampai sini gitu kan. Tapi kalau dia ngasih tenaganya justru di tangan kanan gitu ya, maka si titik lengan kuasanya maka dari sini titik tumpu sampai ke yang sebelah sini gitu ya. Oke, mudah-mudahan dipahami mengenai istilah titik tumpu, beban dan kuasa. Juga kita bisa ngebedain lengan beban dan lengan kuasa. Lengan beban dihitungnya dari mana, lengan kuasanya dihitungnya dari mana. Oke, selanjutnya, nah pengukit ini ternyata punya jenis-jenisnya. Ada jenis pertama, jenis kedua, dan berarti satu lagi jenis ketiga. Kayak gitu. Kalau Bapak, supaya memudahkan nih, gini aja. Istilahnya adalah, kan ada jadi penentuan dia jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga itu berdasarkan mana yang di tengah-tengahnya. Nah, supaya memudahkan, kalau Bapak bilangnya gini, T, ini jenis kedua itu adalah B, dan jenis ketiga adalah K. Maaf ya, Bapak gambar di sini aja. Itu K. Nah, T itu apa? Titik tumpu, B itu beban, K itu kuasa. Jadi kalau yang jenis pertama, dia kalau yang di tengah-tengahnya titik tumpu. Nah, ini kan di tengah-tengah beban dan kuasa itu adalah titik tumpu. Ini juga sama, di tengah-tengahnya titik tumpu kayak gitu. Apa nih tengah-tengahnya titik tumpu? Oh, titik tumpunya di sini kan. Ini bebannya, di sini kuasanya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia titik tumpunya ada di tengah-tengah, berarti dia jenis pertama. Nah, ini jenis kedua itu dia yang bebannya ada di tengah-tengah. Ini beban, di sini titik tumpu, di sini kuasa kan. Di sini beban, titik tumpu, kuasa. Nah, ini beban yang di tengah-tengah nih, dia jenis kedua. Ini titik tumpu di sini nih, titik tumpu kan yang nggak bergerak. Ini bebannya yang coba kita hancurkan. Nah, di sini kuasanya. Beban ada di tengah-tengah, dia jenis kedua. Kalau yang jenis ketiga berarti dia yang kuasanya ada di tengah-tengah. Kayak gimana nih? Nah, bentar. Nah, untuk jenis ketiga ini, si kuasa yang ada di tengah-tengah ini penjepit S ya. Misalnya di sini S yang ingin kita jepit, berarti di sini bebannya. Nah, kuasanya nanti kita ngasih tenaga buat si penjepitnya jadi apa nih? Rapat. Itu di sini dikasih kuasanya. Ini yang nggak bergerak, dia titik tumpu. Kemudian ini alat pancing. Nah, di sini titik tumpu kan. Ini kalau misalnya ada ikan di sini, ikan dia jadi beban di sini. Nah, nanti kita ngangkat alat pancingnya itu mindah-mindahnya di sini. Kita pegang tangannya di sini kan. Nanti yang ditarik ke atas itu dari sini. Berarti kuasanya di sini, dia titik tumpunya. Ini kuasanya ada di tengah. Kemudian pas kita memotong roti ini, di sini pegangan tangan itu yang titik tumpunya. Kemudian di sini kita ngasih tenaganya di sini ya buat memotongnya, dan ini si bebannya di sini nanti jadi beban. Jadi kuasanya ada di tengah-tengah. Ini adalah jenis ketiga. Seperti itu. Nanti selain kita ngebahas di pengukit ngebahas tentang jenis 1, jenis 2, jenis 3. Nah, di pengukit ini ada juga istilah keuntungan mekanik. Apa sih keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik itu kalau gampangnya banyaknya atau kali lipatnya tenaga yang dihemat. Maksudnya tuh gini. Penggandaan. Nah, kalau di sini dia penggandaan gayanya berapa kali sih? Nah, misal ada batunya tuh kalau satuan berat itu kalau dalam fisika bukan kilogram ya, tapi yang betul Newton. Misalnya di sini ini ada batu nih 300 Newton beratnya. Kita cukup pakai gaya 100 Newton. Nah, jadi keuntungan mekanisnya berapa nih? 300 ternyata cukup diangkat pakai gaya 100. Makanya dia keuntungan mekaniknya adalah 3 kali lipatnya. Atau 3 ya, keuntungan mekaniknya 3. Kenapa? Karena dengan gaya 100 dia bisa mengangkat beban yang 300 Newton. Kurang lebih seperti itu ya. Itu keuntungan mekanis. Jadi kalau misalnya gayanya sama 100 terus disebutin keuntungan mekanisnya 5, berarti dia bisa ngangkat yang berapa nih? Kalau gayanya 100 terus keuntungan mekaniknya 5, berarti yang 500 Newton bisa diangkat kayak gitu. Itu keuntungan mekanis. Kalau secara fisika nih nanti rumusnya adalah W per F atau beban atau berat bagi gaya sama dengan
LF atau lengan gaya, LW lengan kuasa. W itu berat ya, lengan berat atau lengan beban, weight gitu ya. Kalau Bapak suka bilangnya enggak LF, LW, tapi LK, LB, lengan kuasa, lengan beban. W per F sama dengan LK per LB. Kayak gitu ya. Tapi prinsipnya sama ya tuh. LF, lengan kuasa, LW, lengan beban. Sama aja. Oke, sampai situ dulu. Kita bahas yang ini video pertama cukup sampai sini gitu. Jadi ngebahas tentang definisi usaha, definisi pesawat sederhana, terus jenis-jenisnya, sama kita ngebahas secara lebih detail mengenai pengukit. Itu saja, mudah-mudahan dipahami. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan kurang paham silahkan tanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.